Saat ini saya sedang berada di Desa Siti Winangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Anda dapat menemukan daerah ini sekitar kurang lebih 15 km dari pusat kota Cirebon. Sebagai desa penghasil gerabah, tentu Siti Winangun ini terkenal juga dengan sentra pengrajin gerabah. Dan ternyata produk gerabahnya juga sudah terkenal di mancanegara. Nah, tentunya ini menjadikan masyarakatnya sendiri semakin berlatih untuk membuat gerabah secara tradisional, ya. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenali produk gerabah asli Siti Winangun bersama salah seorang pengrajin yang akan saya temui hari ini. Ayo ikuti saya. Baik, teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah yang dijadikan galeri dari produk-produk gerabah, dan juga di belakang itu tadi ada satu bagian rumah juga yang dijadikan tempat produksi untuk gerabah itu sendiri. Ya, memang kalau Anda jalan-jalan ke desa ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan kanan kiri, yaitu rumah-rumah penduduk yang dijadikan tempat produksi gerabah ataupun galeri untuk mendisplay barang-barang gerabah dan karya-karya kria lainnya yang bahan bakunya dari tanah liat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengrajin gerabah dari Desa Siti Winangun, yaitu Mas Jaji. Ya. Mas Jaji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa? Oh, sekarang lagi meladeni pesanan dari konsumen, Bu. Ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ada aja order dari beberapa teman yang masuk gitu. Oke, Mas Jaji nih, kalau boleh tahu, Mas Jaji menggeluti bidang seni ya, dalam hal gerabah ini sejak kapan? Dari tahun berapa? Oh, ya. Apa dari lahir? Ya juga sih. Jadi ceritanya gini, kalau saya pas lulus SMA gitu, Mbak ya, itu ya masih, kalau anak-anak kan masih liar gitu. Nah, kebenaran di kampung kami ada beberapa dosen dari ITB gitu, ngelatih para perajin di sini, perajin yang sepuh-sepuh. Nah, saya mulai tertarik, kok enak banget cara ngajarnya sama ngasih materinya. Iya. Nah, di situ saya mulai tertarik, akhirnya ya ikut-ikutan lah, belajar gini-gitu. Sampai hasilnya jadi pun saya diajak ke pameran ke Bandung. Oh, alhamdulillah responnya bagus gitu. Ternyata Siti Winangun masih digemari gitu, produk-produknya. Dari situ mulai saya berminat banget. Ini kan warisan dari leluhur juga gitu, bahwa gerabah juga, jadi nggak ada salahnya kok kalau saya nggak ngembangin, ya bodohnya saya juga gitu. Akhirnya saya sama teman-teman yuk kita komit yuk ngembangin gerabah kita sendiri gitu. Waktu itu usia berapa, Mas Jaji? Itu keluar SMA ya paling 18 tahun. 18 tahun sudah memiliki kesadaran bahwa warisan leluhur budaya kita harus dilestarikan, harus kita yang jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Tuh, hebat. Dari saya loh, wah ternyata leluhurku hebat juga, bisa mewarisi ini untuk mata pencaharian masyarakat. Iya. Tapi memang kalau dari background keluarga Mas Jaji sendiri, memang sudah bergelut di bidang seni dulunya di seni gerabah atau bagaimana? Oh iya, betul. Ada beberapa orang tua, khususnya nenek saya juga perajin sepuh, dia bikin semacam cobek kayak apa. Nah, dia hanya berpaku pada pembentuk tok gitu kalau perajin. Jadi nggak bisa masarin juga gitu. Nah, satu sisi dari nenek saya ternyata pedagang juga dulunya, bandar gerabah. Jadi aku gabungin deh antara keahlian dengan keahlian memasarkan gitu, bentuk. Udah aku belajar dari situ dua-duanya. Ya alhamdulillah gitu jalan. Akhirnya bertemu di situ di satu titik yang sama, yang satu punya ilmunya untuk bikin gerabahnya, yang satu punya ilmu strategi pasarnya saat itu ya. Masya Allah ya. Dan kalau pada saat itu paling jauh untuk awal-awal ya, paling jauh itu pemasaran ada di sebatas Pulau Jawa kah, atau mungkin sudah mulai merambah internasional saat itu? Nah, ini bicara sejarah, Mbak ya. Ini ada nih, kita sekilas sejarah nih. Kalau gerabah kita sebenarnya dari zaman-zaman kerajaan udah ada, dan emang udah tersebar kemana-mana gitu. Bahkan dijadikan ini maharnya perkawinan di keraton kerajaan. Itu seperangkat piranti makanan, alat masak gerabah, satu pedati itu. Dulu itu dijadikan bagus. Dan gerabahnya kenapa diambil dari sini? Karena gerabahnya orang Siti Winangun emang fungsionalnya untuk alat dapur, untuk masak.
dari situ. Memang dari sejarahnya sendiri sudah ada Sitiwinangun ini sudah dinobatkan terkenal dengan produk gerabahnya untuk alat-alat memasak di dapur. Betul, gitu ya. betul. Oh iya, karena mungkin pada saat itu juga budaya juga kita multi ya di sini. Betul. Di Jamblang ini kan ya, Iya. dari pecinaannya begitu Iya. kan. Jadi gerabah itu memang culture-nya masuk ke kita ya. Betul banget. Dan gerabah kita juga nggak memungkiri bahwa pengaruh Cina juga kuat, Mbak. Kan Cina juga bawa desain-desain baru keramik dari sana untuk diterapkan di sini. Akhirnya desain-desain itu kita tiru untuk sama perajin Sitiwinangun untuk dipersembahkan ke keraton-keraton gitu. Dari dulunya yang untuk fungsional aja, sekarang udah merambah ke dekorasinya, ke ornamen-ornamennya gitu. Berarti kurang lebih Mas Jadi itu sudah sekitar berapa tahun ya sampai sekarang di gerabah itu sendiri? 20 tahun ada? Ya kalau fokusnya sih di bawah 20 tahun. Karena saya juga ya namanya masih anak-anak, Mbak ya. Kadang-kadang masih ikut-ikutan angin lah ya. Ini udah nggak laku, pindah lagi profesi, pindah lagi. Cuma kan mikir lagi, oh ya kurang di mananya. Ya tetap saya belajar. Akhirnya ya seperti sekarang sama teman-teman yang satu visi, satu misi gitu. Ketemu. Begitu ya. Nah, kalau bicara mengenai bisnis dan peluang dari gerabah itu sendiri nih, Mas Jadi itu bagaimana? Khususnya untuk gerabah dari Sitiwinangun ya. Sebenarnya pangsa pasar untuk peluang bisnis gerabah kita tuh ada aja, Mbak. Sekarang aja yang lokal aja itu masih tetap jalan, yang perajin bikin ya taruhlah barang yang sekedarnya gitu, hanya untuk kebutuhan di pasar lokal. Iya, pasar lokal seperti pendil untuk menanak nasi, seperti kayak orang sini bilangnya kencengan gitu. Kencengan itu bentuknya kayak kuali wajah untuk sangrai kopi, itu masih dibutuhkan. Terus kayu untuk pelebur emas masih banyak, masih dibutuhkan juga. Nah, cuma kan saya berpikir kok antara harga dengan ongkos atau tenaga yang dikeluarkan perajin kok nggak sebanding banget gitu harganya. Jadi saya pikir gimana ningkatin nih supaya pasar bisa gimana cara bikinnya supaya bisa naikin harga gitu. Nah itu makanya saya sama teman-teman berkembang dari bahan saya olah lagi, lebih halus lagi. Terus kita ngelakuin riset tanah supaya bisa diglasir kayak apa gitu. Nyesuaiin pasar lah, karena beberapa kamera juga ngerasa tertantang juga sama yang lihatnya. Kok gini-gini aja gerabah Sitiwinangun. Sekali-kali dong bikinnya halusan atau yang diglasir atau yang fungsionalnya bisa masuk hotel. Nah itu saya sama teman-teman akhirnya ayo kita serius lagi bikin. Setahun kemudian alhamdulillah produknya diterima, Mbak, sama hotel, sampai pesen banyak gitu. Jadi pada intinya modalnya ada di inovasi ya. Betul. Inovasi menjadi sesuatu barang yang lebih baru lagi mungkin kayak gitu ya, diperbarui, dimodernisasi gitu. Betul sih. Nah, kalau tadi Mas Jadi sempat cerita bahwa untuk bisnis gerabah ini pernah ada dalam masa kejayaannya ya. Betul. Itu di masa-masa tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Nah, ini saya dapat cerita dari orang tua saya sendiri gitu, bahwa dulu Sitiwinangun juga lagi gumer-gumernya atau mengalami masa kejayaan. Itu hampir seluruh Jawa dikuasain sama Sitiwinangun. Maksudnya produk gerabahnya. Dan dirasakan, saya waktu itu masih SD juga sih, masih kecil. Dan ngerasain, Mbak, lihat langsung bahwa selama seminggu itu bisa kirim ke luar daerah itu 4 truk gitu. Seminggu 4 truk. Dari sini pengrajin, jadi semua hampir Sitiwinangun tuh penduduknya tuh benar-benar menggerabai atau mata pencahariannya mengandalkan dari gerabah gitu. Itu yang 4 truk itu bahan bakunya memang kita punya sendiri atau kita ngambil dari tempat lain juga tuh, Mas? Punya sendiri. Kebenaran kenapa Sitiwinangun, karena tanahnya juga diambil dari tanah yang lokal sekitar desa Sitiwinangun. Sitiwinangun. Jadi kita
nggak mungkin juga sih karena tanah yang di desa lain juga belum tentu sama karakternya kan beda-beda meskipun sama sawahnya. Iya. Oke, jadi mungkin karena memang bahan baku juga berbeda, tanah Sitiwangun ini mungkin punya keunikan tersendiri, berkah dari Betul. Gusti Allah memang Betul. dibuat berkah untuk membuat gerabah begitu ya. Pasti Ya, ada betul. beda juga dong produk gerabah dari kota lain dan Sitiwangun. Perbedaannya mungkin apa? Mungkin kandungan tanahnya mbak ya. Kalau Sitiwangun kan masuknya kalau istilah bahasa keramik itu earthenware, jadi tanah yang di dataran rendah, karena itu mengandung beberapa ya unsur-unsur yang campurannya banyak lah. Nah kalau yang di daerah lain kan di pegunungan lebih pure aja, lebih bersih, jadi tanahnya agak beda warnanya, putih. Nah kalau sekarang produksinya bagaimana nih? Ya, Apalagi kemarin sempat COVID ya. ya. Sempat COVID, sekarang kan lagi dalam fase-fase penyembuhan gitu ya, healing Betul, lagi betul. gitu ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan nih Oh iya, kesan-kesannya sangat terpukul sebagai ya. pengrajin gerabah untuk memperjuangkan agar tetap stabil, agar tetap eksis gitu. Ya betul. Nah itu kan awal tahun 2019 mbak ya. Nah saya kan sama teman-teman nih gabung yang punya satu misi, yuk kita lestariin dan ngembangin gerabah Sitiwangun. Kenapa? Karena potensinya kan gerabah di Sitiwangun itu pas jatuhnya pas awal-awal COVID. Iya. Jadi gimana nih jualnya kemana, nggak laku juga gitu kan, bentur-benturan gitu. Iya. Diskusi dulu, udahlah kita jalan aja, yang penting kita tetap bikin terus. Kita ngumpul, makanya satu kesepakatan dari 10 orang ini, yuk kita ngadain maksudnya memutuskan satu nama Apikraf akhirnya waktu itu. Oke, jadi Apikraf itu terlahir dari itu terlahir ya. dari itu ya, daripada kita nggak buku gitu ya. Nah beberapa riset bahan-bahan saya ngadain sama temen, ngelakuin percobaan ya beberapa kali ya, sering gagal juga tapi nggak putus asa, yuk kita terus sodorin ke teman-teman yang punya pengaruh di pemasaran gitu. Ini Apikraf punya produk kayak apa, lihat yuk. Akhirnya dia mau bantu. Nah dari situ diakuin nggak sama orang Pemda, coba sodorin ke orang Pemda. Emang lu bisa bikin kayak gini? Ya bisa dong, ini buktinya gitu. Ya udah aku pesen. Nah, akhirnya pada pesen mbak. Iya. Nah dari situ meskipun lewat HP aja gitu, saya ngerasain oh iya ya produk saya dan teman-teman tuh diterima gitu di kalangan mereka. Tapi harganya beda loh Kak, sama perajin biasa gitu. Perajin biasanya jual 10, aku udah nyampe 30. Gak apa-apa, yang penting bagus produknya mas. Semangat semua teman-teman, yuk kita kerja dapat order banyak dari situ. Mana Apikraf ini berdirinya tahun 2019 sampai sekarang. Pas COVID juga ya. Pas COVID, jadi dulunya kita kerja sama-sama guru, jadiin topeng-topeng merahan untuk dicat prakteknya anak sekolah. Itu 3 tahun saya nggak nol, bener-bener terasa gitu. Aduh nggak dapat pendapatan apa-apa ya. Untuk ini sama teman-teman akhirnya ya kembali ke masing-masing ya, yang tadinya dagang ya dagang lagi, yang masih kemana-mana lah. Tapi suatu saat kita sebulan 3 atau 4 kali kita ngadain pertemuan untuk bahas kayak gini. Biasa ya. Memang kadang orang-orang terdekat itu yang akhirnya menguatkan kita untuk terus melangkah ya, yang meyakinkan kita untuk tidak boleh berhenti, kita harus tetap melangkah. Karena kalau kita berhenti, kayak kita naik gunung bisa hipotermia, bisa beku. Betul. Gitu ya. Mas Jaji tadi sempat ngobrol-ngobrol bahwa salah satu dari tantangan untuk pengrajin gerabah saat ini adalah minimnya harga ya, yang ditawarkan kepada para pengrajin begitu ya. Betul. Nah selain itu mungkin tantangan apa lagi yang pernah Mas Jaji temui selama menggeluti bidang gerabah ini Ya, sampai detik ini kalau ya? sampai detik ini SDM mbak ya. Nah ini kan sempat mengalami masa kejayaan, terus terpuruk dengan datangnya barang-barang baru dari plastik, dari logam kan. Semua pesanan itu hancur masuk, itu Sitiwangun benar-benar down waktu itu, dan nggak ada pengiriman ke sana. Pedagangnya juga udah ngambilnya lain gitu, bukan produk kita lagi. Dari situ akhirnya si generasi penerus ini nggak mempercayai gitu. Mereka seakan tidak yakin, seakan sudah pudar harapan yang betul kayak gitu. Kok nggak mencukupi kebutuhan hidupnya kan. Akhirnya kan pada larinya ke pabrik, ke merantau kemana-mana lah.
Nah di situ kendalanya kok generasi sekarangnya nggak ada yang bisa untuk proses pembentukannya, pemasarnya udah nggak ini. Makanya dari situ saya ya itu cukup jadi kendala juga sih. Tapi dengan meningkatkan produk kualitas terus pasarnya kita mulai sedikit-sedikit bangkit. Ini gerabah Sitiwinangun yang kekinian. Dari berbagai teman-teman Mas Jaji yang akhirnya mereka disbelievable gitu ya dengan kenyataan yang ada, lalu mereka mengambil alih jalan yang lain dan Mas Jaji tetap bersikukuh untuk tetap di jalan ini. Apa yang membuat Mas Jaji yakin saat itu? Satu, ini warisan leluhur, Mbak. Nah, leluhur pun atau dari orang tua saya juga pernah mengatakan lu nggak akan kelaparan di ladang aku sendiri, apalagi ladangmu punya apa ya bahan baku, tinggal lu kelola aja. Itu pesan buyut-buyut saya kayak gitu. Jadi dimanapun kalau lu nggak bisa ngelola, lu tetap aja nggak akan ngasilin duit. Yang penting lu punya keahlian dulu, baru lu berpikir keras untuk supaya itu bisa jadi rutinitas mata pencaharian pribadi atau untuk masyarakat. Tetap disuruh ininya jalan. Oke. Kalau begitu berarti ini wejangan atau pesan-pesan dari orang tua kita terdahulu yang membuat Mas Jaji akhirnya bersikukuh untuk terus berjalan di bisnis gerabah begitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman Mas Jaji kan banyak tuh yang ada dalam Apicraft ini kan. Apakah ada upaya tersendiri untuk kembali mengajak teman-teman muda yang lain untuk meyakinkan kembali, memberikan yuk sadar kita harus menjaga ini, kita harus melestarikan ini gitu. Itu ada nggak upaya-upaya? Ada dong, meskipun berat juga. Meskipun berat kan. Nah ini yang udah terlanjur nggak nekunin gerabah kan paling nanti juga penghasilannya kecil lah. Paling kita komitmen lah sama teman-teman yang solid ini, yuk kita buktikan bahwa gerabah juga bisa menghasilkan duit yang banyak. Terus secara ekonomi bisa jadi rutinitas kita untuk berkegiatan gerabah selanjutnya. Nah paling ya kita harus membuktikan dulu sama mereka. Sedikit-sedikit nanti kita ajak, meskipun dia nggak punya keahlian tapi tetap saya rekrut, lu mau kerja nggak, nanti saya bayar borongan atau gajian gitu lah. Itu caranya seperti itu emang ya, secara pertemanan lah gitu. Pertemanan dulu yo. Jadi dia seneng dulu gitu, oh iya saya ikutan gini dibayar gitu. Nah lambat laun dia akan menyadari, oh iya ya ternyata dari sini aku juga dapat ini. Betul, ya dapat berkahnya. Sedikit-sedikit dapat berkah gitu sih, sedikit-sedikit tambah. Mas Jaji, lalu untuk sejauh ini dalam hal bisnis gerabah gitu ya, yang pengrajin rasakan sampai di titik ini, bagaimana kemudian pihak ketiga, ya maksudnya pihak yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah pemerintah desa dalam upaya mendukung atau memberikan dorongan kepada para pengrajin untuk tetap berdiri gitu dalam kemelut badai kehidupan yang begitu besarnya gitu Mas Jaji. Ada sih kepedulian dari pemerintah, misalnya kabupaten gitu ya. Salah satunya dia mengajak misalnya untuk ikut pelatihan teknik, atau kadang-kadang juga teman-temanku ya dibawa untuk studi banding, untuk melihat daerah lain. Kenapa ya di Jogja kok majunya bukan main gitu di gerabahnya, suruh lihat kenapa. Ya saya juga berangkat, waktu itu saya lihat sama perajin sama pemdanya gini. Oh iya. Nah dari situ dibalikin apa yang Anda dapat gitu ya kata pemerintahnya. Oh iya banyak Pak Bu, itu ternyata saya tanya ya perhatian pemdanya benar-benar total gitu. Iya. Bantunya nggak setengah-setengah. Nah itu dia. Itu satu, yang kedua pihak akademisnya gencer banget promosinya. Jadi banyak yang terlibat di Jogja itu sehingga majunya bukan main. Inovasi dari mahasiswanya, dari akademisnya itu benar-benar membantu masyarakat benar, sehingga semakin banyak perajinnya di sana yang terlibat. Oh
itulah ya. Yang ketiga Bu, ternyata Pemda sana mesennya nggak jauh-jauh loh, yang diambil dari masyarakat sekitar aja, misalnya pesan produk untuk instansi. Ya. Nah itu. Nah dari situ Pemdanya, kamu bisa aja, ya bener kenyataannya kayak gitu Pak Bu, gimana di sini kan nggak pernah kayak gitu. Akhirnya itu jadi bahan masukan Tersinggung, juga. saya jadi gemeter loh, saya bilang gitu tuh. Tapi kalau produk Grabah kita ini memang dikirimnya untuk kebutuhan pasar di luar kota saja, atau memang daerah Cirebonnya juga pakai produk kita? Kalau saya lihat yang di pasar-pasar gitu loh, saya sempat nanya tuh, Mbak, ini ngambil Grabahnya dari mana? Ternyata mereka ngambilnya ada yang dari luar kota. Iya. Nah ini kalau Grabah kita memang belum pernah masuk pasar atau gimana? Itu masuk juga sih, cuma kan lagi-lagi kan di sini perajinnya udah nggak ada, menipis lah, hanya yang sepuh-sepuh aja dan tenaganya udah terbatas, nggak bisa dalam jumlah banyak harus segini, nggak bisa main target gitu Mbak. Akhirnya kan bandar-bandar pedagang sini kan karena lambatnya pembikinan, akhirnya ngambil dari daerah lain yang sudah siap. Jadi itu karena memang peminat konsumen kebutuhannya besar, sementara kita produksinya tidak bisa dalam jumlah yang besar. Karena itu dia tadi yang Mas Jaji bilang ya, dengan tantangan SDM yang kita kurang, regenerasinya juga mungkin agak terhambat. Begitu ya, dengan berbagai permasalahan yang ada di Desa Sitiwinangun. Dan mungkin hal-hal inilah yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya saja pemerintah setempat ya mungkin, tapi berbagai elemen masyarakat ya, untuk sama-sama kita melestarikan warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Setuju banget. Ada yang ingin disampaikan untuk para kaum muda di sana? Oh iya, ya saya berharap sama anak-anak muda sekarang gitu. Mungkin kalau yang peduli banget sama budayanya leluhur atau yang kearifan lokal yang ada di Cirebon, yuk kita sama-sama gitu gali potensi yang dulunya sempat mengalami masa kejayaan. Entahlah untuk zaman sekarang gimana caranya gitu ya, kaum anak-anak muda ini. Kalau perajin-perajin sini kan hanya fokus di pembentukan atau bikin, dan dia nggak tahu cara gimana supaya barang ini laku keluar gitu nih. Dia energinya habis dibentuk aja. Nah, sementara untuk melempar barang ke sana di pemasarannya dia udah kecapean gitu. Nah, saya mohon nih sama anak-anak muda tuh, perempuan atau laki-laki lah, mungkin yang tertarik untuk bisnis, untuk apapun gitu, untuk meningkatkan untuk meningkatkan potensi yang ada di kita. Yuk, saya juga mohon bantuannya. Sama-sama bersinergi. Sama-sama nah ini bersinergi. Buat kalian-kalian yang emang punya hobi, punya ide kreatif gitu. Betul, ya dalam promosi produk, silahkan Mas Jaji dan teman-temannya di Apicraft ini terbuka untuk teman-teman yang ingin bersinergi. Kita sama-sama mengembangkan potensi warisan leluhur kita ya, gitu ya, dan tentunya ini juga sambil menjaga dan melestarikan apa yang pesan orang tua kita juga. Baik Mas Jaji, kalau begitu terima kasih atas waktunya, sudah memberikan kami kawan-kawan dari Yayasan Nur Cakra Buana Dewan Daru untuk berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan pengrajinnya di sini yang luar biasa. Mudah-mudahan Apicraft ini bisa selalu memberikan inspirasi bagi kaum-kaum muda di luar sana, khususnya untuk para kaum remaja yang ada di Desa Sitiwinangun, untuk lebih meningkatkan kesadaran, melestarikan, menjaga, dan juga agar Grabah ini tidak punah, tidak mati suri gitu ya. Desa Sitiwinangun
adalah desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Nama Siti Winangun sendiri diambil dari kata Siti yang artinya tanah dan kata Winangun yang artinya dibangun. Sehingga dari dua kata tersebut memberikan pemahaman sesuatu yang dibuat dapat berguna bagi kehidupan. Nama desa tersebut sangat sesuai dengan keberadaan penduduk yang menghasilkan kerajinan dari gerabah. Berdasarkan sejarah, Desa Siti Winangun menjadi daerah penyebaran agama Islam di Cirebon, terutama di Padukuhan Kebagusan, oleh seorang ulama bernama Kimas Ratana Gumilang atau Syekh Binu Reja pada sekitar abad ke-15. Pendekatan penyebaran agama Islam yang dilakukan melalui seni kerajinan gerabah serta menjadi mata pencaharian penduduk Padukuhan Kebagusan pada waktu itu. Meskipun jumlah pengrajin kian terbatas, tetapi hingga kini Desa Siti Winangun tetap menjadi daerah yang terkenal akan pengrajin gerabah. Pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya mewujudkan Siti Winangun menjadi desa wisata unggulan Kabupaten Cirebon. Sejalan dengan visi dan misi yang dimilikinya, yaitu menjadi desa eko budaya berbasis potensi lokal, adil, dan transparan. Salah satu misi yang terus diperjuangkan adalah meningkatkan pengolahan gerabah secara mandiri sehingga mampu memberi dan meningkatkan nilai ekonomi. Bapak, apa upaya pemerintah Desa Siti Winangun dalam meningkatkan eksistensi produk Siti Winangun, khususnya gerabah ini untuk dapat stabil eksis di dunia nasional ataupun internasional? Jadi sebenarnya kalau itu jadi runutan atau sebuah rangkaian mata rantai yang panjang. Jadi ada beberapa poin, terutama kita itu untuk gerabah Siti Winangun untuk ragam mungkinnya udah lumayan banyak. Itu perlu pemberdayaan. Terus dari bentuknya. Cuman kembali lagi kami adalah kerepotan di regenerasi. Diregenerasi untuk pengrajin gerabah supaya bisa tetap eksis. Maka dengan itu kami dari pemerintah desa dengan beberapa pihak terkait, termasuk bahkan pihak ketiga ataupun kalangan akademisi, coba mengangkat lagi ragam ukir gerabah ini seperti apa. Supaya ketika gerabah yang tadinya karya biasa tapi disertakan dengan berbagai macam ornamen yang bisa dilihat oleh mata dan bisa menampilkan Siti Winangun yang ada, kayaknya itu sebuah jadi produk yang nanti bisa diangkat, mungkin bisa disebarluaskan lagi. Jadi tidak semata bahwa gerabah Siti Winangun itu terfokus untuk gerabah-gerabah fungsi saja, tapi ada gerabah-gerabah yang bisa dikatakan sebagai benda pajang atau benda hias, katakannya untuk interior, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk eksterior juga. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah, termasuk yang kami lakukan sekarang adalah merangkul dari pihak ketiga, baik dari akademisi maupun pihak terkait, supaya kami tidak habis di regenerasi, karena memang kita butuh pengangkatan SDM yang lebih mumpuni untuk pengembangan gerabah, supaya gerabah Siti Winangun juga lebih maju lagi. Termasuk yang sekarang Paku lakukan adalah sebagai kepala desa, beliau memberikan pancingan, bantuan berupa pinjaman lunak, bahan baku tanah liat untuk membuat gerabah. Supaya dengan begitu pengrajin itu merasa diperhatikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga berusaha merangkul pihak ketiga juga, baik kalangan akademisi maupun dari pihak terkait, supaya bisa memberikan pelatihan lagi kepada kaum generasi muda ini yang rata-rata masih bisa dikembangkan, bahwa gerabah ini sebenarnya bisa terus dikembangkan untuk bisa dikaryakan dengan hasil yang lebih maksimal, barangkali seperti itu. Nah, kalau untuk rencana Desa Siti Winangun ini kan sebentar lagi mau akan ada festival ya Pak, festival Siti Winangun yang ini sudah digelar di beberapa tiap tahunnya ya Pak ya. Mungkin ada upaya tersendiri dari pemerintah desa untuk ada perbedaan gitu acara
tahun sekarang dengan tahun kemarin, apa yang menjadi beda Pak? Ini tahun kedua kami mengadakan festival Sitiwinangun, dan di tahun kemarin kita masih pengembangannya di karena memang sesuai dengan temanya waktu tahun kemarin adalah Sitiwinangun Festival Fashion Festival. Dan tahun sekarang kita lebih benar-benar berusaha memaksimalkan gerabahnya. Ya. UMKM-nya kita yang angkat. Nah, mungkin ada beda-beda tipis antara tahun kemarin dan tahun sekarang. Tapi intinya kita mengadakan festival Sitiwinangun ini adalah untuk mengangkat tentang gerabah itu sendiri sebagai festivalnya sebagai ajang untuk promosi ke dunia luar, tidak hanya skupnya untuk wilayah kecamatan maupun kabupaten, tapi untuk di luar dan bahkan nasional mungkin internasional. Itu yang kami harapkan barangkali dengan ini gerabah Sitiwinangun bisa diangkat lagi, bisa dikenal lagi oleh dunia luar. Terakhir adalah ajakan dari Pemda sendiri untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam rangka memajukan budaya, tradisi dan warisan leluhur kita, terutama untuk gerabah ini agar regenerasi itu tetap terjadi, tetap berjalan. Jadi kembali lagi bahwa kami selaku Pemdes atau pemerintah desa Sitiwinangun tidak bisa bergerak atau berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat maupun dari beberapa kalangan akademisi. Ayo kita sama-sama merangkul, kita sama-sama bergandengan tangan bahwa demi kemajuan kita mulai dari setapak maupun setapak. Tapi insya Allah, bismillah, kita akan jadi lebih baik. Sitiwinangun akan lebih maju dengan gerabah yang unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengadakan Festival Sitiwinangun yang kedua kali. Walaupun pada tahun lalu festival ini kita diberi kepercayaan oleh Les Bumi belum mandiri, tetapi sangat berberkah sekali kepada warga kami. Sampai saat ini warga kami suka mengatakannya kapan diadakannya festival Les Bumi ya. Jadi karena saking memberkasnya. Nah, untuk tahun ini adalah kita akan mengadakan kembali festival Sitiwinangun ini. Sebetulnya tujuannya luar biasa sekali karena bagi kami festival ini ibarat sampul buku. Nah, artinya iklan di awal. Karena festival ini adalah salah satu sarana untuk mempromosikan terutama adat, seni, budaya, dan kerajinan lokal yang dimiliki oleh Desa Sitiwinangun. Nah, festival ini alhamdulillah persiapannya mungkin sudah 20%, karena masih banyak yang perlu kita tata dan baru dibentuk kepanitiaan. Namun kami yakin bahwa festival ini insya Allah banyak mengakomodir dari apa yang dimiliki kekayaan-kekayaan Sitiwinangun pada festival ini akan kita pentaskan, akan kita pamerkan, karena festival bagi kami adalah laksana sampul buku itu sendiri. Rencana kegiatan digelar tanggal berapa Pak? Acara digelar insya Allah tanggal 25, 26, dan 27. Jadi selama 3 hari dan 3 malam. Ya full color. Full color. Ada perbedaan mungkin Pak Festival Sitiwinangun tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu ada yang berbeda mungkin? Atau ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau dulu kita dibiayai oleh Les Bumi ya. Jadi Sitiwinangun ibaratnya mendompleng karena itu baru satu kukunya baru berdiri, kedua juga kita belum punya anggaran waktu itu, anggaran banyak diserap untuk BLT atau untuk kepentingan kesehatan COVID ya 40%. Jadi kita sama sekali tidak punya dana untuk mengadakan seperti itu. Tapi dengan siasat kami tarik Les Bumi dan berkompetisi dengan desa-desa yang lain sekecamatan ini, dan Sitiwinangun memperoleh itu sehingga diadakan di Sitiwinangun. Sekalian saya dompleng festival Sitiwinangun. Tapi kalau tahun ini kita tidak dengan Les Bumi lagi karena tidak ada program dari Les Bumi, maka kita mau nggak mau harus mandiri. Karena harapan kami festival ini adalah sebagai ajang tahunan, sehingga harapan kami bisa dikenal secara kabupaten dan secara nasional. Harapan kami sih nanti tiap tahun itu orang akan datang ke Sitiwinangun gitu. Oke,
Oke, dan dengan harapan atau motivasi Bapak sendiri terhadap acara ini dengan pertimbangan bahwa kita sekarang mandiri ya Pak ya, Iya. harapan tersendiri dan ajakan kepada masyarakat untuk sama-sama mendorong sukses Betul. acara ini, silahkan. Untuk tahun ini yang pertama adalah potensi lokal yang harus kita galakkan ya, potensi lokal. Yang kedua, kita juga tidak kurang-kurangnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan seperti yang Ibu pimpin, Yayasan Nur Cakrabuana ini, mudah-mudahan juga bisa membantu kami dalam pelaksanaan ini, karena saya yakin dengan banyaknya generasi muda itu bisa membuka kreasi-kreasi yang baru gitu. Artinya tahun ini saya harapkan lebih berbeda daripada tahun yang lalu kan.